Bapak Ibu sekalian yang terhormati, adik ibu, kita tahu bahwa saat ini telah terjadi ketika penambangan di wilayah Selatan Jalan, dan kita tahu bahwa Dabol 2020 yang lebih tepatnya tanggal 13 Juni lalu, 21 yang lalu, dan kami telah melihat ada surat dari Pak Pinji dari Bakit yang dalam kata menyampaikan kepada Pak Nambah beberapa hal yang bermasalah, tentu saja implementasi yang dilakukan tidak jelas. Asal Desa Kusuk, saya sebagai nelayan juga sebagai ketua forum pecinta perkelaban dalam. Jadi terima kasih kepada Pak Buming yang Pak Dan Ramil, Pak Kapolres yang telah menerima kami pada siang hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sebenarnya perkelaban dalam ini saya bicara atas nama forum dulu. Intinya dari tahun 2014 perkelaban dalam sudah sangat-sangat konfliknya berkepanjangan. Dengan izinnya sekarang sudah di pusat, notabene pusat juga harus melihat ya bahwa pengeluaran izin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi permasalahan hari ini dibagi, kita bicara dibagi karena itu wilayah Bangka Barat. Kami dengar ada beberapa hari ini ada penambang yang sudah memegang izin ya Pak di Tanjung. Itu kalau tidak salah nama inisial Pak Johan kali ini. Jadi kedepannya kami semakin sulit kalau izinnya dikeluarkan oleh pusat, tapi pusat tidak melihat konflik di Teluk Kelapa Dalam. Tempo hari kami pernah audiensi ke Menteri SDM. Saya sampaikan, bagaimana Bu kalau SRZWP 3K-nya sudah keluar oleh Kepulauan Bangka Belitung, apakah pusat bisa mengeluarkan izin? Tidak bisa Pak, itu kan sudah perda masing-masing. Itu kalau udah ada perdanya kami tidak bisa mengeluarkan izin, tapi nyatanya informasi hari ini ada izinnya. Oke lah, itu kita bicara izinnya. Tapi sekarang sebelum izinnya itu saya dengar kemarin keluar, selama ini di Teluk Kelapa itu ilegal semua Pak. PT Timah tidak ada mengeluarkan SPK-nya di situ. Nah, jadi kami pada hari ini saya termasuk nelayan di Teluk Kelapa Dalam itu. Saya menjaring ikan selangan, bawal, semalam saya melaut, zong hasilnya. Ini dampaknya lebih besar karena kondisi sekarang di Baki itu hampir ribuan. Kalau tidak percaya kita cek lokasi. Kemarin ada indikasi mau turun ya, kita mau turun, mereka udah menyingkir dulu. Jadi nasib kami sama dengan nasib nelayan Baki sekarang. Karena saya di sini ketua forum dan kemarin kami sudah membuat kesepakatan di Bumdes Baki bahwa nelayan di sekitar Teluk Kelapa Dalam termasuk Baki sudah menolak tambang. Jadi kami mohon kepada kawan-kawan di sini yang ada dari penambang, mohon apapun bentuknya, walaupun mereka itu menambang, istilah bahasa kita ngambil duit di depan mata kita, kalau kita konsekuen tidak menambang ya udah, perhatikan dong, nelayan kita di Baki itu 100 lebih. Jadi mohon maaf kalau di sini ada penambang ya. Jadi jangan ada intimidasi dengan nelayan. Ini kita lihat Pak, kalau saya di forum ada intimidasi. Nelayan harus mengikuti kemauan mereka. Mereka membuat semacam untuk pembentukan panitia, yang lainnya harus mengikut nelayan. Ini jadi dilema ini makin berat buat saya sebagai ketua forum Pak. Jadi saya berharap kepada Wakil Bupati, Pak Kapolres, tolong lihat nasib kami. Kalau Teluk Kelapa itu hancur ya udah, orang di luar aja tidak bakal makan ikan Pak, karena bibit itu besarnya di Teluk Kelapa. Kalau udah percaya kita kelipi, kita cari. Itu sumber, maka ikan di Teluk Kelapa itu gemuk-gemuk, potensinya luar biasa. Mungkin Bapak tidak percaya, kami dapat bawal itu harganya 200, hampir menyembah harga timah.
2 ekor kami dapat udah 2 kilo, 400.000 dari jam 5 pulangnya jam 8 malam atau 9 malam. Jadi potensinya luar biasa. Nah, jadi keadaan konflik ini sudah konflik ya, mungkin secara garis besarnya saya sudah tahu permainan itu kelaba dalamnya. Tapi saya mohon dengan konteksnya Bangka Barat, APH penegakan hukum di Bangka Barat harus keras. Kalau tidak sama sekali. Karena itu berbatasan dengan Bangka Induk. Tinggal kita melobi Bupati Bangka Induk bagaimana maunya. Kalau merujuk ke RZWP 3 kan jelas, itu zero dampak. Ini sering terjadi, tapi kalau ada pembiaran macam ini tidak menutup kemungkinan masyarakatnya turun. Tempoh hari sudah kejadian di Sunur, Tanjung Sunur, Kampung Baru, berantem dengan penambang, patah hidungnya, satu rumah terbakar. Ini buat antisipasi Pak ya, karena saya bicara dalam forum ini atas nama forum dan juga nelayan. Saya takut terjadi ada gesekan antara nelayan dengan penambang. Mohon dengan para penambang di sini ya, yang ada, hargailah kami. Ya, orang dapat 100 miliar kena orang. Kalau hanya dalih untuk bikin masjid, banyak cara lain. Minta ke Pak Bupati. Kalau perlu kami juga sanggup nyumbang untuk pembangunan masjid, tapi jangan merusak lingkungan kami. Karena itu tempat pencarian kami nelayan. 10 desa di bawah naungan Teluk Laban dalam Bangka Induk Pak, saya ketuanya dipilih di Pulau Nanas. Jadi kami konsekuen untuk menjaga Teluk Laban sampai kapanpun. Tapi terlepas dari penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukumnya istilahnya Polri-nya menindak, istilah TNI-nya melawan, ya udah. Kita tidak tahu apalah, tergantung Tuhan lah yang kalau kita ingin berbuat baik itu berbuatlah baik untuk orang banyak. Jangan sampai kita mengorbankan masyarakat, tapi kita hidup enak-enak. Itu saja. Saya rasa itu Pak, terlalu banyak salah mungkin saya berbicara, tapi itulah. Kita nelayan yang di desa Pakis ya Pak. Tolong bersihkan pohon-pohon yang ada di Teluk Laban dalam Pak. Jangan ada sampai sisa satu pun ya Pak. Kalau sampai ada sisa satu pun, nanti satu itu akan berkembang biak ya. Kalau nggak ada konten lagi, semuanya kayak kita nelayan itu melaut juga lebih nyaman gitu Pak. Ya saya mohon Bapak lah gitu lah, mampu Bapak apa lah gitu. Tolong bersihkan konten yang di Teluk Laban Pak. Maupun itu di Tanjung, di Poldante, di Mubukung juga Pak. Nah, selama ada tambang begini Pak ya, kami nelayan udah rugi banyak Pak. Penghasilan setiap hari itu kurang. Kadang-kadang kita rugi minyak Pak. Kayak depan Tanjung ini Pak ya, biasanya kita tuh dari akhir November sampai akhir Maret gitu ya Pak ya. Kalau nggak salah nelayan Bangka aja tuh penghasilannya bisa miliaran Pak. Kalau udah kerja begini, udah hasil begini, tahun depan kita nggak tahu hasilnya gimana. Makanya kita mohon sama bapak-bapak ya, apalagi yang anggota kepolisian itu ya, tolonglah bertindak Pak. Nah, kalau mau bertindak tuh tolonglah Pak pakai RZWP 3 Pak ya, tolong jangan pakai bawa atas wilayah Pak.